Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belajar lagi bersama Paris di. Kali ini kita akan membahas tentang motional EMF. Apa itu motional EMF ya? Nah, EMF itu adalah bahasa Inggrisnya GGL ya. Jadi ini adalah electromotive force ya. Electromotive force atau kita biasa menyebut dengan istilah gaya gerak listrik alias GGL ya. Nah, lalu emosional ini berarti adalah GGL yang timbul ya pada konduktor yang bergerak di dalam medan magnet ya, atau tepatnya konduktor yang bergerak memotong medan magnet. Misalnya kita punya suatu batang konduktor seperti ini ya. Kemudian dia bergerak horizontal ke kanan ya, dengan laju V dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus masuk bidang gambar B ya. Nah, misal kita punya konduktor ini panjangnya adalah L ya, dari ujung atas ujung bawah ini panjangnya L. Kemudian ujung atasnya kita kasih nama titik A kecil, ujung bawahnya kita kasih nama titik B kecil ya. Nah, sekarang bayangkan bahwa di dalam konduktor ya, bedanya konduktor dengan isolator itu kan konduktor itu punya elektron bebas ya, elektron yang bebas bergerak ya. Nah, di dalam konduktor ini ada elektron bebas. Ketika konduktor ini digerakkan ke kanan, maka elektronnya tentu ikut ke kanan kan ya. Nah, jadi bayangkan elektronnya itu ada di dalam sini, kemudian ketika konduktornya ke kanan berarti muatan ya, elektron kan muatan ya, bergerak ke kanan, memotong medan magnet B. Nah, tentu kalian ingat kalau ada muatan bergerak memotong medan magnet, pada muatan itu akan bekerja gaya magnet. Ya, betul sekali. Nah, karena ini muatannya negatif, biasanya saya pakai left hand rule ya, pakai tangan kiri ya, jempol tangan kiri ya untuk arah V kecepatan, kemudian B-nya pakai jari yang banyak, maka arah telapak tangan kiri menghadap ke bawah. Ya, ini adalah arah gaya magnet. Nah, artinya ketika konduktor ini digerakkan ke kanan, nanti elektron ini akan ketarik ke bawah, sehingga ngumpul di bagian bawah sini. Dengan sendirinya, bagian atasnya jadi kekurangan elektron. Bagian yang kekurangan elektron jadi bermuatan positif. Jadilah terjadi polarisasi, terjadi pengumpulan muatan. Plusnya di atas, minusnya di bawah. Nah, terjadilah beda potensial listrik atau GGL. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah besarannya berapa GGL-nya? Nah, kita bisa turunkan menggunakan pendekatan gaya listrik dan gaya magnet, bisa juga menggunakan pendekatannya Faraday. Nah, tapi kali ini saya akan menunjukkan ya menggunakan pendekatan gaya listrik, gaya magnet. Nah, ketika muatan ini sudah berpisah pada jarak L ya, biasanya kalau di gaya listrik kita pakai huruf R ya, sekarang L ya. Nah, jaraknya L, maka mereka akan tarik menarik kan ya. Nah, tarik menarik nih gaya listrik nih, saya sebut nih F Coulomb. Nah, sementara yang membuat dia bergerak ke bawah ya, ini kan tadi gaya magnet. Nah, sehingga nanti akan terjadi keseimbangan gaya di sini ya, di bawah sini gaya magnet dan gaya listrik. Nah, artinya ketika sudah sampai ke ujung bawahnya terjadi keseimbangan gaya. Gaya listriknya, gaya Coulomb ya, itu akan sama dengan gaya magnet. F listrik sama dengan gaya magnet. Gaya listrik ingat semua, Q kali E ya, muatan kali medan listrik, gaya magnetnya Q kecepatan Q muatan, V kecepatan, kemudian B ya, kan ini tegak lurus ya, jadi sinusnya 1 saya tulis gini aja cukup ya. Nah, kiri kanan ada Q dan Q, bisa kalian coret ya, tinggal menyisakan E dan VB di sebelah kanan ya. Saya pindah ke sebelah kanan atas, kita akan punya E berarti sama dengan kecepatan dikali kuat medan magnet. Sementara V itu kan E itu kan sama dengan tegangan beda potensial ya, antara AB ya, beda potensial dibagi dengan jaraknya. Nah, biasanya kalau di listrik statis kita pakai V per R. Nah, kali ini jaraknya kan L. Jadi ini V per L ya, V per L sama dengan V kali B. Nah, dari sini kita dapatkan tegangan alias beda potensial antara A dan B yang kemarin atau di video sebelumnya kita sebut GGL pakai lambang epsilon. Ini berarti sama dengan B L dikali dengan V. Nah, kita dapat nih persamaannya. Beda potensial antara ujung-ujung konduktor yang bergerak dengan laju V memotong medan magnet B secara tegak lurus ya. Nah, sekarang kita sudah memahami bahwa setelah digerakkan ke kanan dalam medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar,
konduktor AB ini sekarang punya beda potensial ya. Ada GGL yang kita sebut motional EMF ya. Besarnya VAB atau GGL antara A dengan B itu adalah kuat medan magnet dikali panjang konduktornya dikali kecepatannya, BLV ya, BLV gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kalau konduktor AB ini kita hubungkan dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, misalnya seperti ini ya, kita hubungkan dengan konduktor lain ya, misalnya seperti ini. Ya, ini rel konduktor ya, ini memanjang ke kanan. Nah, ini seperti ini. Memanjang ke kanan, tapi ini bebas digeser ya, nempel doang nih antara AB dengan kawat yang horizontal tuh. Kemudian ujung kirinya nanti kita hubungkan dengan hambatan ya, hambatan. Nah, misalnya R ya. Nah, kalau udah seperti ini maka akan banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Cari arah arus induksi ya, besarnya juga tentu saja. Kita juga bisa mencari arah medan magnet induksi yang timbul di kumparan segi 4 ini ya. Kemudian gaya magnet pada konduktor AB, kemudian juga daya disipasi ya, atau daya listrik yang terbuang atau yang dipakai di hambatan R ya. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, pertama, kalau kita melihat seperti ini, maka untuk memudahkan pemahaman, analogi rangkaian seperti ini itu jadinya ya, ini rangkaian ini tuh jadinya seperti ini, ada hambatan sebelah sini, kemudian yang konduktor AB-nya itu jadi baterai gitu. Positifnya yang atas, berarti seperti ini analoginya. Ya, dengan seperti ini ya, kita tahu yang atasnya plus, kemudian yang bawahnya minus. Nah, kalian jadi mudah-mudahan jadi gampang ya memahaminya ya, bahwa arah arusnya tentu keluar dari kutub positif baterai. Nah, jadi gitu. Nah, inilah yang merah ini, yang melengkung ini, yang muter ini adalah arah arus induksi gitu ya. Nah, ini arus induksinya. Nah, kemudian dengan aturan tangan kanan ya, kalian bisa mencari arah medan magnet induksinya. Kita sudah tahu nih putaran arusnya itu pakai jari yang 4 muter ya, berlawanan jarum jam. Nah, berarti medan magnet induksinya ke arah keluar bidang gambar, nunjuk ke arah kita, jadi titik gitu ya. Nah, ini B induksinya. Nah, jadi di sini nih, jadi seperti ini B induksinya. Nah, tentu kalian juga bisa cari menggunakan pemahaman hukum Lenz ya, yang sudah dijelaskan di video tentang hukum Lenz, bahwa kalau ini digerakkan ke kanan ya, kumparannya bertambah luas ya, berarti fluksnya bertambah. Karena fluksnya bertambah, akan muncul medan magnet induksi yang berlawanan dengan medan yang ada. Ingat ya, prinsip Lenz itu kan melawan perubahan. Jadi kalau bertambah harus dikurangi. Cara nguranginya muncul lawannya, gitu ya. Jadi B induksinya ke arah keluar bidang gambar menuju pembaca. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Nah, kemudian kita tahu ya, barusan kita sudah simpulkan bahwa arah arus itu kan begitu ya, keluar dari kutub positif. Berarti ini ke atas nih di konduktor AB ini, I-nya ke atas. Berarti di sini nih I-nya ke atas. Nah, ini arus induksinya begitu ya. Nah, maka konduktor AB ini kan berada ya dalam medan magnet B yang biru ini, arah tegak lurus masuk bidang gambar. Dengan aturan tangan kanan ya. Nah, kalian akan dapatkan arah gaya magnetnya kemana coba? Yuk, tangan kanan, yuk dipandu. Tangan kanan terbuka aja, tangan kanan terbuka, jempol nunjuk ke atas, jari yang 4 nunjuk ke monitor, telapak tangan kanan kalian menghadap kemana? Iya, betul, menghadap ke kiri. Berarti gaya magnetnya ke kiri. Ya, gaya magnetnya ke kiri. Nah, ini kalian juga bisa pahami ya, penyederhanaannya dari hukum Lenz. Ingat, Lenz itu prinsipnya melawan perubahan. Jadi sebetulnya bisa disimpulkan dengan mudah kalau konduktornya gerak ke kanan, nambah luas nih ya. Nah, maka akan muncul gaya magnet untuk mencegah supaya nggak geser kanan, gitu ya. Berarti kemana dong? Ya pasti ke kiri, gitu. Pasti akan begitu. Artinya nanti kalau konduktornya gerak ke kiri, pasti gaya magnetnya itu di konduktor AB ini ke kanan, gitu. Nah, pasti akan seperti itu, karena prinsip melawan perubahan itu, ya. Setelah ini kita akan cari satu-satu nilainya. Kan tadi arahnya udah semua ya, nilainya gitu. Kita mulai dari arus gitu ya, kemudian gaya magnet, kemudian daya disipasi gitu ya.
Nah, kita mulai dari yang paling mudah. Tentu saja kuat arus ya. Kuat arus, kita sebut I aja. Tentu saja GGL dibagi dengan hambatan ya. Tinggal nyontek GGL-nya BLV ya. Jadi kita akan punya ini B dikali dengan L dikali V dibagi dengan hambatan R gitu ya. Mudah sekali. Kemudian gaya magnet pada konduktor AB ya. Saya singkat F magnetiknya Fm. Ya, ingat-ingat B dikali dengan I dikali L ya. Ada di pelajaran gaya magnet ya. Nah, dibuka lagi catatannya. Sin. Nah, sin sudut berapa? Ingat, sudutnya antara B dengan kawatnya ya. Nah, ini kan B-nya kan masuk nih. Kawatnya kan vertikal ya, atas bawah. Jadi arahnya tegak lurus, berarti 90 derajat ya. Nah, 1. Ya udah, masukin angkanya, ini 1, berarti ini sama dengan B dikali dengan I-nya itu di atasnya, masuk sini ya, B LV per R ya, dikali dengan L. Nah, jadi kita akan dapat, dapat gaya magnetnya sama dengan B kuadrat ya, L kuadrat V dibagi dengan R gitu. Ini gaya magnetnya yang dialami oleh konduktor AB gitu ya. Ini tadi kuat arus ya. Terakhir satu lagi, apa satu lagi? Gayanya ya, gaya udah, apa namanya, daya disipasi ya. Daya ya, itu power P, biasanya kita tulis seperti itu. Nah, itu bisa kita hitung bisa pakai I kuadrat kali R ya. Nah, yuk kita tuliskan I-nya sama dengan apa? I-nya itu B LV per R kan ya, kuadrat. Nah, ada R di atas. Nah, jadi kan R-nya, tinggal R-nya yang nggak kuadrat ya, karena di bawah kuadrat ada R di atas 1 ya. Jadi kita akan punya B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat, kemudian dibagi dengan R gitu ya. Agak-agak mirip ya dengan yang ini ya. Mirip nggak? Iya, ini B kuadrat, L kuadrat, V per R. Ini V-nya kuadrat. Berarti nggak ada V-nya nggak kuadrat doang kan yang ini ya. Nah, berarti boleh dong ya. Ini bisa juga sebetulnya kita ganti dengan gaya magnetnya dikali dengan V. Nah, gitu. Itu daya ya, power, daya disipasinya. Saya tulis ulang ya, biar kalian juga makin lancar ya. Nah, gitu. Atau nih F magnetiknya dikali dengan V saja. Gitu. Saya kira cukup ya untuk motional EMF. Setelah ini kita kasih latihan soal deh ya.